efisien, resiko kegagalan juga bisa lebih kecil. Disinilah software Kompas akan sangat membantu untuk semuanya, dari rekan-rekan dinas, konsultan, maupun mitra pemasang. Karena kita bisa memastikan bahwa sistem memenuhi kebutuhan minimum, kita bisa melihat performa pada bulan-bulan kritis maupun mengoptimalkan jumlah modul PV yang ada. Dan juga kita bisa menghasilkan laporan yang layak untuk proposal, tender, ataupun dokumentasi. Izinkan saya untuk mengajak Bapak Ibu peserta berpikir, apakah kita hanya ingin memasang sistem atau kita ingin mendesain sistem bekerja optimal selama jangka panjang. Karena perbedaan terbesar antara proyek biasa dan proyek profesional adalah adanya simulasi, adanya data bulanan, dan data terburuk juga, dan laporan yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan solusinya juga kita bisa menggunakan software Kompas. Nah, izinkan saya untuk memulai penyampaian materi. Pertama-tama izinkan kami sedikit memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin sudah banyak yang sudah mengetahui dan mungkin ada yang belum. Jadi kami dari PT Surya Aqua Teknologi Indonesia, yang mana kami adalah sole agent dari Lawrence Solar Pump dari Jerman, dan kami ingin menghadirkan solusi pompa air tenaga surya untuk air bersih, irigasi pertanian, dan wilayah-wilayah terpencil tanpa BBM dan PLN. Untuk scope of work kami, memang kami ke arah di prinsipal, kami lebih ke arah edukasi, sosialisasi seperti yang kita lakukan hari ini. Namun untuk area komersil kami disupport oleh partner-partner distributor kami, mereka yang fokus ke arah komersial. Nah, Lawrence memang sedikit memperkenalkan sebelum kita masuk ke softwarenya. Lawrence ini sudah berdiri sejak 1993, pelopor pompa air, teknologi pompa air tenaga surya global, dan digunakan lebih dari 130 negara di dunia. Hadir di Indonesia, di NTT, di Pulau Rote sejak 2007, dan hingga saat ini masih berjalan dengan normal, dan sudah per hari ini terpasang lebih dari 10.000 unit di Indonesia, di 30 provinsi, dan akan semakin berkembang. Dan didukung oleh jaringan distribusi serta layanan teknis lokal yang handal. Nah, izinkan kami memulai untuk uh, banyak proyek yang gagal, tentunya bukan hanya karena berbagai macam alasan, bukan karena produknya ada bermasalah, akan tetapi seringkali, khususnya untuk proyek pompa air tenaga surya, proses sizing dilakukan secara manual. Nah, kita sering ambil data, apalagi dari Google ya, kita asumsikan data-data itu, akan tetapi itu baru asumsi. Padahal perbedaan 0,5 kilowatt hour per meter persegi saja itu bisa berdampak ke output harian. Nah, sizing manual hanya untuk kita melihat rata-rata, tapi sistem pompa tidak diuji untuk di bulan-bulan terburuk. Itu mengakibatkan resiko terjadinya under design, yaitu air tidak mencukupi pada saat musim kemarau. Pun juga ketika kalau terjadi over design, proyek memang aman, tapi memang anggaran pasti membengkak. Dan di proyek pemerintah itu berarti efisiensi akan dipertanyakan. Jadi pertanyaannya, apakah kita mau terus sizing, menghitung dengan asumsi,
Atau kita bisa gunakan sistem yang bisa mengsimulasikan kondisi real supaya kita bisa memastikan sistem pompa air kita handal dan bisa dipertanggungjawabkan untuk hasilnya. Nah, tadi kita bicara mengenai risiko sizing manual. Sekarang izinkan kami memperkenalkan alat yang bisa menghilangkan spekulasi tersebut. Jadi Kompas, apa itu Kompas? Kompas adalah software resmi dari Lawrence yang bisa kita gunakan untuk mendesain sistem pompa air tenaga surya secara akurat. Bukan hanya menghitung, tapi juga mensimulasikan. Jadi Kompas tidak hanya melihat kondisi rata-rata, tapi software ini juga bisa mensimulasikan performa tahunan, menghitung output per bulan, termasuk di bulan-bulan dengan output yang kurang ideal. Dan itu yang bisa membedakan engineer dengan spekulator. Dengan database mencakup 2,5 juta lokasi di dunia ya, cukup banyak, dan datanya berbasiskan NASA, artinya kita tidak perlu menambah-nambah lagi, kita bisa bekerja dengan data global. Dan ini yang sangat penting bagi tim sales ya, mungkin di mitra-mitra, outputnya bisa menjadi laporan PDF profesional yang bisa digunakan untuk proposal ataupun bagi rekan-rekan dinas sudah bisa digunakan untuk menjadi spesifikasi tender. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana Kompas bekerja secara langsung ya. Sebelum kita masuk ke hal-hal yang teknis, saya ingin kita mensepakati satu hal dulu, yaitu dalam proyek pompa air tenaga surya, yang paling mahal itu sebetulnya bukan pompanya, tapi ketika terjadi kesalahan desain. Jadi software ini Kompas hadir untuk kita bisa memastikan bahwa kita tidak lagi berspekulasi, kita tidak lagi mengira-ngira, kita tidak lagi trial and error, tapi kita sudah bisa mendapatkan desain yang tepat sejak awal. Dengan adanya Kompas, kita bisa menghindari overdesign karena jelas overdesign itu pemborosan anggaran. Kita juga bisa menghindari yang lebih berbahaya lagi ya, under performance, karena risikonya adalah proyek gagal. Karena seringkali proyek gagal bukan karena produknya jelek, tapi karena terjadinya kesalahan desain. Nah, disinilah software Kompas ini bisa mengamankan investasi PV dan pompa kita sejak awal. Ini bukan software coba-coba, ini adalah software paten, tools resmi dari Lawrence dengan standar global, dan data irradiance-nya pun sudah menggunakan berbasis NASA. Artinya simulasi performa yang kita lakukan bukan berdasarkan asumsi, tetapi berbasiskan data global. Nah, jadi ketika kita presentasi, mungkin dari mitra partner, presentasi ke klien, atau dari rekan-rekan dinas, presentasi ke atasan mungkin, perhitungan yang kita bawa sangat bisa untuk dipertanggungjawabkan. Dan yang paling penting, Anda tidak sendiri. Disinilah kami ada, kami Surya Aqua siap mendampingi, training, support teknis, bahkan konsultasi untuk proyek-proyek strategis. Karena tujuan kami bukan hanya kita bisa menjual pompa, tapi memastikan bahwa sistem itu bisa bekerja dengan baik sesuai dengan yang kita desain. Nah, sebelum kita buka ya untuk Kompas ya, saya ingin kita mensepakati satu hal lagi, yaitu software software Kompas ini tidak bisa menyelamatkan desain yang pada dasarnya salah. Oleh karena itu, kita harus tahu dulu
bagaimana untuk menghimpun dan mengeksplor data. Nah, di sini kita ingin memberikan konsep dasar terlebih dahulu. Apa yang kita butuhkan untuk kita bisa mendesain pompa air tenaga surya menggunakan software Lorentz Compass. Yang pertama adalah kita membutuhkan lokasi. Nah, kenapa lokasi? Karena iradiasi itu dari matahari sangat berbeda untuk setiap titik, setiap lokasi. Beda lintang 1 derajat saja nanti akan berimbas ke perbedaan output air secara akumulasi tahunan. Karena kompas ini membaca lokasi dan data, bukan asumsi secara nasional keseluruhan. Jadi sangat spesifik ke kota tertentu. Oleh karena itu kita harus mengetahui lokasi di mana kita akan memasang pompa ini. Dan yang berikutnya adalah kita harus tahu mengenai total dynamic head, yaitu ini adalah informasi jantung dari desain pompa. TDH bukan hanya kedalaman sumur, akan tetapi kombinasi dari static head, friction loss, dan juga pressure requirement. Namun di software Kompas ini kita akan dimudahkan, kita cukup menginput vertical distance dari titik terendah air. Jadi kalau untuk sumur dalam kita harus tahu dulu static water levelnya di mana, sampai titik paling atas untuk delivery point. Kalau salah menghitung TDH, maka seluruh sistem akan salah. Karena TDH adalah, sekali lagi saya sampaikan, adalah jantung dari desain itu sendiri. Yang ketiga, kita harus mengetahui kebutuhan air harian. Nah, ini yang mungkin butuh kita pertebal, karena ini yang sering terjadi kesalahan. Solar pump sering dihitung kebutuhannya per jam. Padahal yang kita butuhkan adalah kebutuhan air per hari secara akumulatif, bukan per jam. Karena matahari bekerja sepanjang hari, bukan per 1 jam. Nah, sebelum kita langsung sizing, saya ingin Bapak Ibu memahami bagaimana struktur menu yang ada di software Lorentz Compass. Jadi kalau kita lihat struktur menunya seperti yang bisa dilihat di gambar, karena memang software ini dirancang bukan hanya menghitung, tapi untuk mendukung seluruh proses. Jadi memang ada beberapa struktur menu. Yang utama adalah sizing. Jadi ini menu adalah yang paling sering kita pakai. Kenapa? Karena di sini kita bisa memilih berbagai macam jenis sistem yang akan kita hitung, mulai submersible, service, maupun pool. Dan ingat, kita mulai dari kebutuhan air dan TDH, bukan dari tipe pompa. Nah, ini yang harus kita pahami. Berikutnya adalah di datasheet, validasi teknis. Jadi software ini bukan hanya menyediakan untuk sizing, akan tetapi juga sebagai support. Oleh karena itu, datasheet juga tertampil di sini. Ini bukan hanya katalog, ini adalah data teknis resmi. Jadi kita bisa mendapatkan data pompa, detailnya, untuk part-partnya, PV generator, mounting, hingga aksesoris pun bisa kita dapatkan di sini. Artinya setelah sizing selesai, kita bisa langsung memvalidasi spesifikasi yang sudah kita tentukan. Dan juga berikutnya ada menu untuk knowledge. Di sini kita bisa mendapatkan video dan knowledge page.
Ini sangat membantu bagi tim teknis maupun tim sales yang ingin memperdalam pemahaman. Nah, yang terakhir adalah setting untuk konfigurasi bahasa, unit, dan juga preferensi sistem. Nah, sebelum kita melakukan sizing, ada satu langkah penting yang sering kali diabaikan, yaitu bagaimana kita harus memastikan pengaturan sistem kita sudah sesuai dengan standar proyek kita. Karena unit yang salah bisa mengakibatkan perhitungan yang salah. Oleh karena itu, untuk pertama-tama, kita akan masuk ke menu setting. Kita pastikan dulu bahwa konfigurasi awal yang kita setting sudah benar. Langkah ini memang sederhana, akan tetapi sangat menentukan bagaimana akurasi dari perhitungan kita. Nah, di menu setting ini kita bisa melihat ada berbagai macam setting ya, mulai dari paling atas bahasa. Jadi mohon maaf untuk bahasa Indonesia memang belum tersedia. Yang paling common kita menggunakan bahasa Inggris. Setelah itu ada unit, product range, company header, dan juga opsi-opsi yang lain. Kami sarankan untuk expert mode juga di-enable supaya kita bisa menginput variabel-variabel tambahan seperti panjang pipa dan juga tipe pipa. Nah, mungkin di sini awal yang akan penting kita sesuaikan adalah di units. Karena di unit ini kita bisa melihat standar dari unit yang akan kita gunakan. Di sini ada output, head, length, dimension, cable, temperatur, weight, dan juga motor power. Di sini sudah tertampil standar setting yang biasa kami gunakan supaya untuk lebih memudahkan ketika kita akan melakukan perhitungan. Dan setelahnya kita juga bisa masuk ke menu company header. Nah, company header ini penting. Kenapa? Supaya laporan nanti PDF yang kita generate bisa kita kustomisasi menampilkan identifi perusahaan maupun entitas dari Bapak Ibu peserta training. Jadi dari mitra-mitra mungkin bisa menampilkan logo perusahaan, alamat, dan detail informasi. Bagi rekan-rekan dinas juga bisa menampilkan logo unit organisasi yang ditempati. Jadi bisa memastikan bahwa laporan yang di-generate mempunyai validasi untuk siapa yang mengenerate laporan tersebut. Oke, di sini kita bisa memasukkan nama perusahaan atau entitas, alamat, logo, website, kontak. Dengan begitu, setiap laporan yang kita hasilkan sudah berlogo entitas kita dan siap dikirimkan atau dipresentasikan kemanapun. Artinya dari segi teknis dan segi branding kita sudah siap. Oke, izin kita lanjutkan ke berikutnya. Setelah kita melakukan proses untuk kita masukkan data tadi di setting, kita bisa masuk ke menu PV generator. Nah, kenapa PV generator? Karena solar pump adalah pompa yang berdasarkan dari energi matahari. Energi dulu yang kita pastikan benar, baru kita masuk ke pompa. Di sini terlihat ada berbagai macam modul PV yang bisa kita gunakan untuk di project. Jadi Kompas sudah menyediakan beberapa, akan tetapi apabila tidak terdapat yang kita inginkan, karena dari Lawrence Kompas ini pasti bawaannya yang dari Lawrence ya, sedangkan kita di lapangan pastinya ada berbagai macam, ada Longi, Trina, Canadian Solar, Jembo.
maka kita juga bisa menginput secara manual modul yang ingin kita masukkan. Jadi contohnya di sini yang akan kita input adalah modul Longi HIMO 7. Yang penting adalah data langsung kita ambil dari datasheet, bukan asumsi. Dan ini bukan bukan titipan sponsor. Kebetulan Long ini juga cukup handal dan sering kita gunakan, maka kita gunakan yang ini. Nah, bisa kita lihat di sini, di sisi atas adalah konfigurasi dari Lorem Kompas, dan sisi bawah adalah datasheet yang bisa kita dapatkan dari produsen atau penjual. Kita akan mencocokkan dan menginput data di Kompas sesuai dengan data-data di datasheet yang kita dapatkan. Nah, parameter-parameter yang perlu kita input adalah di sini tertulis ada Pmax hingga ukuran. Jadi Pmax ini untuk menentukan daya ya dari PV itu sendiri. Contoh tadi kita menggunakan 550. Di sini kita lihat Longi maaf, mungkin yang kita masukkan yang 600 ya. Longi 600, LR72 HGD 600M. Untuk nominal power di Pmax itu 600. Setelah itu VMP dan VOC untuk menentukan konfigurasi string dan batas tegangan controller. Kita cek juga dari datasheet. Kita inputkan ke software Kompas kita. Setelah itu jangan lupa ISC, arus short circuit. Ini penting untuk proteksi dan perhitungan arus maksimum. Jadi kita harus ISC juga kita perlu masukkan di sini 14,4. Setelah itu kita masukkan juga koefisien temperatur seperti CP max dan juga CVOC dan CISC untuk memastikan simulasi di bulan terpanas dan bulan terdingin. Umax yaitu tegangan maksimal untuk PV jangan lupa dimasukkan juga, dan untuk dimension. Nah, kenapa dimension juga sering terlupa? Karena seringkali software Kompas ini juga bisa membantu kita untuk memilih ketika kita centang ya, kita punya beberapa opsi solar panel yang akan kita pilih. Dengan watt yang sama, Kompas ini akan cenderung menyarankan solar panel dengan dimensi yang lebih kompak. Berarti sistem yang lebih efisien. Nah, setelah parameter kita input dengan benar, jangan lupa paling kiri kita klik tanda centang untuk mengaktifkan modul tersebut. Dengan PV generator yang sudah kita tentukan, sekarang sistem kita sudah memiliki sumber energi yang jelas. Kita bisa memilih beberapa solar panel yang kita sudah input untuk menjadi pertimbangan dari sistem yang kita desain. Nah, setelah semua kita input, berarti Kompas sudah tahu berapa banyak potensi daya yang tersedia. Langkah berikutnya adalah bagaimana kita menggunakan energi tersebut untuk memenuhi kebutuhan air. Nah, berikutnya kita akan masuk ke langkah-langkah praktis bagaimana menggunakan software Kompas ini. Jadi, step pertama adalah bagaimana kita bisa memilih tipe pompa apa yang akan kita gunakan. Tadi setelah kita memahami pengaturan awal PV generator, kita sudah mulai masuk juga ke pompa. Kita bisa memilih submersible, surface, ataupun pool. Jadi kenapa ini penting? Karena jenis pompa pastinya mempengaruhi karakteristik sistem kita ya sejak awal. Kita menggunakan untuk sumur dalam, untuk sumur dangkal, ataupun sumber air permukaan. Yang berikutnya adalah bagaimana kita memasukkan lokasi proyek. Cari lokasi kota terdekat, pastikan negaranya juga sudah benar.
Karena disinilah Kompas akan mengambil data radiasi matahari dari NASA untuk nanti dikompil dengan solar panel yang sudah kita pilih tadi. Sehingga bagaimana kita bisa memasukkan data head, total dynamic head, panjang pipa, diameter pipa, jenis pipa. Nah, disinilah banyak nanti kesalahan yang seringkali terjadi dan harus lebih hati-hati. Berikutnya kita harus masukkan juga input kebutuhan air. Jangan lupa yang kita input adalah kebutuhan air harian, bukan per jam. Dan yang terakhir, di stepnya adalah bagaimana kita menganalisa hasil data yang telah kita hitung dan kita melihat rekomendasi tipe pompa, jumlah modul, kabel yang direkomendasikan, dan juga output bulanan. Oke, dengan data-data tersebut kita mungkin bisa mulai sedikit praktek. Jadi kami akan menampilkan dulu secara slide dan nanti akan kita coba secara praktikal juga. Izin kami tampilkan secara slide kasus studinya, yaitu kita menggunakan lokasi di Sidoarjo dengan TDH di 48 meter, panjang pipa di 100 meter, dan kebutuhan air di 45 meter kubik per hari. Jadi ini adalah contoh tipikal aplikasi irigasi skala kecil ya. Skala kecil dan juga mungkin aplikasi untuk penggunaan sistem air bersih. Jadi air bersih rata-rata memang seperti datanya. Jadi air kebutuhan 30-50 meter kubik per hari, tidak terlalu banyak, dan sistem pompa juga tidak terlalu besar. Nah, mari kita mulai input parameter ini ke dalam Kompas. Seperti yang terlihat, di sini ada yang pertama kita masukkan lokasi, kita cek dulu negara, kota, apakah sudah benar sesuai dengan data yang kita dapatkan tadi, yaitu di Sidoarjo. Yang kedua adalah kita masukkan TDH dan panjang pipa. Tadi informasinya adalah TDH kita di 48 meter dan panjang pipa di 100 meter. Dan pipe type di sini kita masukkan, ini yang belum expert mode ya, ini yang standar mode, langsung dimasukkan plastik untuk tipe pipa. Nah, perbedaannya adalah ketika nanti kita masukkan expert mode, kita bisa memasukkan secara custom jenis pipa, dan juga kita bisa menginput ketika kita punya data dari pabrikan pipa ya, untuk roughness-nya di dalam pipa, untuk mendesain secara lebih akurat. Jika kita tidak memasukkan secara custom ataupun expert mode, Kompas akan secara otomatis menghitung friction loss berdasarkan panjang dan jenis pipanya yang sudah ada di menu standar. Nah, berikutnya kita jangan lupa harus memasukkan kebutuhan air harian. Tadi kita dapatkan data adalah di 45 meter kubik per hari. Ingat, bukan per jam, tapi per hari. Nah, setelah data kita masukkan, semua parameter sudah lengkap, kita input, kita akan coba mulai klik calculate. Nah, setelah kita melakukan klik calculate, mungkin butuh sedikit waktu ya, apalagi dengan PC mungkin yang agak lama. Kompas akan memproses seluruh parameter yang kita input tadi, mulai lokasi, head, kebutuhan air, dan PV yang sudah kita tentukan di awal tadi. Setelah berikutnya kita akan mendapatkan hasil seperti berikut ini, rekomendasi untuk tipe pompa yang sesuai dan bisa digunakan. Nah, setelah kita klik calculate tadi, Kompas tidak hanya memberikan satu pilihan, akan tetapi beberapa alternatif sistem yang memungkinkan untuk kita pilih. Dalam kasus ini keluar 6 opsi pompa yang bisa kita gunakan ya, mulai dari PS 2800, PS 24000 hingga PSG 7.
Nah, kenapa ini direkomendasikan? Sifatnya rekomendasi karena ini bukan satu-satunya pilihan saja. Kita hanya memilih yang paling atas, tapi kembali ke kita, kita juga masih bisa mengoptimasi lagi untuk dari sisi kabel dan besaran pipa. Jadi di situ terlihat kabelnya, kabel motor di sini kita bisa adjusting. Nanti ada informasi warna. Apabila warnanya merah, berarti sistem tidak memungkinkan untuk bekerja. Seringkali terjadi ketika kita menurunkan kabel size karena untuk alasan ekonomis. Untuk alasan ekonomis bisa kita sesuaikan, mungkin kabel kita turunkan di 4 mm, akan terlihat outputnya akan juga disesuaikan. Untuk pipa outlet juga, karena kita tadi menggunakan pompa submersible sebagai contoh, pastinya hanya ada pipa outlet, yaitu di sini 50 mm atau setara dengan 1,5 dim. Ini juga bisa kita adjust, kita kurangi, ataupun kita tambah untuk size-nya. Jadi kita bisa simulasikan bagaimana perubahan ukuran kabel dan ukuran pipa nanti akan berubah untuk output yang ada. Nah, setelah kita pilih, di sini yang paling efisien adalah kita menggunakan PS2 1800 CSJ512. Di paling kanan mungkin terlihat efisiensinya kita bisa dapatkan 14 liter per WP, jadi cukup efisien. Sebetulnya kita juga bisa menggunakan pompa-pompa lain yang lebih efisien. Sebagai contoh di sini PS2 4000 HRE 32, akan tetapi ketika kita memilih PS2 4000, kita memang dihadapkan pada harga yang lebih mahal ya, karena ini sudah beda kelas, 1,8 kW dan 4 kW. Jadi yang kita bisa balancekan antara performa output dengan harga yang paling masuk akal adalah di opsi yang pertama. Nah, setelah itu kita juga bisa masuk ke berikutnya, yaitu di opsi tap wiring. Nah, untuk apa ini? Di sini kita bisa melihat bagaimana konfigurasi panel suryanya. Tadi di atas kita bisa melihat 3300 atau setara dengan 3 kali 2 PV, 6 buah longi yang 550 WP. Di sini kita bisa melihat bagaimana modul ini disusun secara seri dan paralel. 3 modul disusun secara seri dan dua secara paralel untuk stringnya. Ini sangat membantu untuk tim instalasi di lapangan supaya tidak salah wiring. Kenapa? Karena hasil dari Kompas ini tidak hanya digunakan untuk dari sisi perencanaan, namun kita juga bisa menggunakan data report dari Kloren Kompas ini untuk membantu tim kita untuk instalasi hingga nanti commissioning. Nah, di tab berikutnya kita bisa lihat ada tab report. Di sini kita bisa melihat seluruh rangkuman hasil desain kita dalam bentuk profesional. Dan kita bisa langsung convert menjadi PDF. Artinya desain kita bisa langsung menjadi dokumen penawaran ataupun menjadi proposal teknis. Dan bisa kita lihat contoh di sini logo bisa kita sesuaikan tadi sesuai setting awal yang sudah kita lakukan. Adapun juga data-data untuk perusahaan atau entitas juga bisa kita sesuaikan, nanti akan tergenerate di dalam report. Nah, Bapak Ibu, untuk hasilnya adalah seperti berikut. Jadi di lembar ini kita bisa lihat dari yang paling kiri dulu. Di sini tertera jelas adalah parameter untuk proyek, lokasi, TDH yang sudah kita input, required water output yang sudah kita input, produk yang direkomendasikan, dan juga grafik output bulanan. Jadi ini bukan hanya hasil report saja ya, ini adalah validasi teknis mengenai apa yang sudah kita desain.
Dan di sisi kanan kita juga bisa melihat sistem karakteristiknya, bagaimana kurva performa pompa, titik operasi, dan juga head versus output. Kita bisa lihat di situ. Titik biru, garis biru ini menunjukkan bagaimana titik kerja dari sistem yang kita desain. Dan ini adalah tadi sudah kita lihat untuk wiring diagram yang sudah kita generate juga, dan juga standar sistem layout dari sistem pompa air tenaga surya itu sendiri. Nah, tadi kita bisa lihat untuk hasilnya. Sekarang mari kita coba untuk bedah satu persatu untuk hasilnya. Untuk tadi kasus 1, lokasi Sidoarjo, dengan total dynamic head di 48 meter, panjang pipa di 100, kebutuhan air di 45 meter kubik per hari. Pompa yang kita pilih untuk kita sizing adalah PS2 1800 CHC 512 dengan PV yang sudah kita centang juga di awal, yaitu Longi 550 WP sebanyak 6 piece, yaitu 3300 WP dengan konfigurasi 3 seri dan 2 paralel. Ukuran kabel ideal di sini di 6 mm, kita bisa adjust lagi nanti, di 4 juga bisa, tapi untuk perhitungan di sini kita bisa masukkan 6 mm. Di data kita bisa lihat bahwa output maksimal harian ada di 50 meter kubik dan output minimal di 43 meter kubik dengan median rata-rata di 45-46. Jadi sudah sesuai dengan kebutuhan air kita. Nah, di sini di slide berikutnya kita bisa lihat bagaimana untuk grafik produksi air terhadap irradiance matahari. Kalau kita lihat di sini untuk grafik produksi, paling banyak di bulan September dengan irradiation 6 kWh per meter persegi, kombinasi dengan curah hujan yang cukup rendah di 1,2 mm. Itu menghasilkan output yang cukup stabil di 50 meter kubik per hari. Kalau kita bandingkan di bulan Januari, yang mana rata-rata harian di 43 meter kubik per hari. Kenapa? Karena irradiation cukup rendah di 4,4 kWh per meter persegi dengan rainfall yang cukup tinggi di 12 mm. Kombinasi ini menyebabkan outputnya hanya bisa disimulasikan di 43 meter kubik average per hari. Berikutnya juga kita bisa lihat spesifikasi teknis dari pompa. Jadi tertulis di situ PS2 1800 CSC 512. Terus juga ada solar panel Longi dan juga ada motor kabelnya, pipeline 100 meter. Data-data semua ini itu yang akan kita dapatkan untuk rekomendasi sistem pompa air yang kita desain. Dan jangan lupa untuk sun sensor, karena Loren juga mempunyai sun sensor ya, untuk menghindari cavitation ketika terjadi kasus di mana irradiance cukup untuk memutar motor dan pompa pastinya, akan tetapi kurang untuk mendeliver air. Kondisinya adalah motor dan pompa berjalan, akan tetapi air tidak mengalir, sehingga terjadi potensi panas berlebih di sisi motor, dan itu bisa merusak motor. Dan itu bisa kita tanggulangin menggunakan setting sun sensor ini. Jadi ketika terjadi kondisi matahari tidak ideal, jadi kondisi matahari mungkin sangat minim, hanya cukup untuk menyalakan motor, kita bisa meng-cut off untuk motor itu sendiri. Jadi bisa terlihat untuk tipe pompa, jumlah modul, output juga bisa kita lihat. Nah, tips penting
yang bisa kita terapkan untuk mendesain menggunakan Lorentz Compass ini, pertimbangkan seasonality. Jadi kita harus melihat kebutuhan, apakah kebutuhan di bulan-bulan paling kritis, paling rendah itu sudah cukup juga untuk mencukupi dari kebutuhan air di site yang kita akan desain pompa air tenaga surya ini. Yang kedua, pertimbangkan future expansion. Jadi kedepannya sistem ini sangat memungkinkan untuk terjadinya expansion, yaitu penambahan solar panel atau uh, untuk penambahan kapasitas. Nah, di sini itu yang harus kita pertimbangkan. Sebagai contoh tadi, untuk 45 meter kubik, kita memilih untuk PS2 1800. Akan tetapi PS2 1800 sendiri hanya bisa untuk solar panel atau modul sebanyak 4 kW itu maksimalnya. Tadi kan kita lihat yang kita gunakan adalah 3,3 kW. Jadi kedepannya ketika ada kemungkinan dari rekan-rekan dinas untuk mengekspan kapasitas dari pompa dari 45 meter kubik mungkin ke 60 meter kubik, karena mungkin kebutuhan air dari masyarakat bertambah, otomatis 1800 bukan pilihan yang masuk akal. Kita bisa pertimbangkan untuk penggunaan PS2 4000 yang mana kita bisa tingkatkan PV hingga 10 kW, yang mana ini bisa lebih fleksibel. Nah, ini berhubungan juga dengan pertimbangan untuk storage tank. Nah, storage tank ini sendiri harus kita pertimbangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Khususnya kalau kita bicara untuk air bersih ya. Untuk satu desa, mungkin tadi awal kita hitung hanya 25 atau 30 meter kubik, tapi setelah adanya air, akan ada kemungkinan desa tersebut berkembang. Nah, ketika desa tersebut berkembang, semakin banyak penduduknya, otomatis kebutuhan air juga akan semakin bertambah. Nah, ini yang menjadi pertimbangan akan lebih bijak ketika kita mungkin sudah ada eh, perhitungan lebih di storage tank mungkin di 50 meter kubik supaya untuk mengakomodir untuk pertumbuhan penduduk di kedepannya. Dan juga evaluasi juga kemudian untuk hybrid power. Jadi untuk opsi hybrid yang paling advance untuk saat ini adalah opsi di PSK series, yaitu mulai 7 kW hingga di 100 kW. Jadi ketika ada kebutuhan untuk kemungkinan menggunakan hybrid, jadi memang untuk size kita lebih arahkan menggunakan PSK 3. Nah, bagaimana dengan PSK 2 sendiri? Jadi PS2 1800 dan PS2 4000 memang ada power pack yang bisa kita gunakan untuk menghybrid, tapi memang secara sistem hybridnya tidak akan se-advance dari PSK series. Nah, kompas sebagai alat, jadi bagaimana bisa menunjukkan simulasi ya, simulasi untuk PV untuk pompa kita, performanya secara sistem setelah terpasang kita bisa mendapatkan perhitungan secara valid data untuk simulasi. Jadi kita sudah tidak meraba-raba lagi atau kita sudah tidak trial and error. Berikutnya kita juga bisa mendapatkan data ketika di bulan-bulan tidak ideal. Januari, Desember, yang mana bulan-bulan itu curah hujan cukup tinggi, kita sudah mendapatkan data bagaimana average output pompa harian. Jadi kita sudah bisa mengestimasi bahwa sistem kita dengan kondisi yang paling buruk pun ternyata sudah memenuhi dari kebutuhan air yang diharapkan. Berikutnya kita juga bisa menggunakan kompas untuk membandingkan efisiensi sistem. Dan juga jangan lupa untuk kompas ini kita bisa gunakan kalau kita sudah membuat dan menjadi report ini ya,
kita bisa menggunakan secara profesional untuk penawaran, spesifikasi tender, ataupun untuk tadi data valid yang bisa kita report untuk kita presentasikan. Dan juga kita bisa gunakan untuk data commissioning. Nah, izin mungkin sebelum kita uh, masuk ke ini trial langsung secara software ya, dan sebelum nanti rekan-rekan untuk mencoba, jadi kita akan bahas dulu yang ini. Studi kasus, jadi untuk pemakaian untuk pompa Lawrence sendiri, untuk kita desain bait naga surya, itu ada berbagai macam. Tapi mungkin yang paling banyak sekarang ini di irigasi dan air minum ya. Perbedaannya adalah irigasi, karakteristiknya adalah debit besar di siang hari dan kebutuhan produksi maksimal saat terik matahari. Yaitu ketika musim kering, tanaman-tanaman butuh air lebih banyak, pastinya itulah saat memang pompa ini bisa bekerja secara maksimal. Nah, kalaupun tadi ada perhitungan karakteristik untuk irigasi, kalau kita lihat dari air minum ada perbedaan. Kenapa air minum ini diharapkan bisa stabil untuk aliran airnya sepanjang hari dan memerlukan kontrol yang pasti ya, yang rutin dan konsisten. Oleh karena itu memang air minum kebanyakan kita menggunakan water torrent atau water tank yang elevated dan air didistribusikan secara gravitasi. Nah, ini yang tadi kami maksud untuk mulai bisa menghitung extra storage untuk perkembangan penduduk di kedepannya. Nah, dengan kompas kita bisa melihat dengan berbagai macam aplikasi mana sistem yang terbaik dan juga bisa untuk membantu optimasi kita untuk menghitung secara detail opsi-opsi untuk tangki dan juga untuk solusi hybrid. Nah, izin setelah ini kita akan coba praktek, akan kami buka langsung untuk software kompasnya dan mungkin rekan-rekan serta Bapak Ibu juga bisa mencoba juga. Untuk saya yakin sebagian besar pasti sudah mempunyai Lawrence Kompas ya softwarenya, jadi kita bisa langsung coba. Nanti setelah kita mencoba bersama akan ada diskusi yang akan kita lakukan untuk pertanyaan, dan juga nanti ada yang terakhir adalah post test. Di post test itu Bapak Ibu bisa melakukan perhitungan untuk data yang telah kami berikan. Jadi bisa dihitung dengan kompasnya masing-masing dan nanti silakan disubmit ke kami di form absensi, sekaligus itu yang akan jadi form untuk yang kita gunakan untuk sertifikat. Jadi memang kami haruskan, kami requirement untuk mengupload hasil kompasnya. Jadi nanti monggo diisi untuk ini ya, detailnya ya, supaya kita bisa melihat. Nah, izin untuk screen share akan saya pindah ke tampilan Lawrence Kompas. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana tampilan awal ya untuk Lawrence Kompas ya. Di setting dipastikan bahwa untuk unit sudah di set dan juga untuk company header juga sudah di set. Logo bisa diupload di sini di button logo, dan tolong nanti diisi untuk kontaknya ya, kontak personnya Bapak siapa atau Ibu siapa, supaya juga nanti kita bisa cek di form absensi kita untuk standar dan untuk sertifikasi yang kita terbitkan. Nah, setelah kita setting semuanya,
Di sini akan saya matikan ini ya, discontinue ya, karena kita tidak butuh discontinue pump. Ini kebetulan kemarin saya ada cek untuk pompa yang sudah discontinue, tapi untuk kedepannya tidak perlu. Yang bisa dipastikan bahwa kita harus, kalau sebisa mungkin kita enable export mode dan kita enable untuk PS2 1800 EV, karena 1800 EV ini adalah tipe terbaru yang mana untuk VOC-nya lebih tinggi. Ini diperlukan kenapa? Karena untuk PV-PV kita yang terbaru 550, 650 hingga yang paling baru 720 WP, VOC-nya sudah cukup tinggi. Jadi kita harapkan bisa sesuai dengan line up produk PS2 juga. Oke, yang paling simpel adalah di masuk ke submersible. Mungkin izin kita sesuaikan dengan tadi datanya, yaitu uh, kita cek dulu ya untuk PV ya. Nah, PV mungkin supaya lebih apa ini ya lebih general ya, akan kita coba pilih yang berbeda. Jadi kita akan pilih Jembo dan juga Trina mungkin. Karena tadi Longi sudah, kita akan sekarang pilih Jembo dan Trina untuk variasinya. Di menu submersible, jadi menu submersible, service dan pool bisa kita akses di atas ataupun kita akses dari halaman depan. Kita masukkan parameternya Sidoarjo untuk lokasi. Untuk head juga kita masukkan di sini 48. Panjang pipa kita masukkan di 100 meter. Nah, ini yang membedakan antara expert mode dengan default. Di default tadi hanya bisa kita pilih saja common menunya, sedangkan di export kita bisa masukkan di sini plastik, di sini adalah HDPE. Kita bisa masukkan HDPE baru atau bekas. Di sini terlihat bahwa roughness-nya lebih tinggi yang bekas ya. Steel di untuk untuk pipa GIP tanpa sambungan, weightless ya, ataupun bisa kita masukkan untuk berbagai macam skenario. Dan kita juga bisa masukkan sendiri untuk ketika kita mempunyai data rawness. Jadi untuk pipa yang lain. Mungkin yang untuk common ya, yang untuk banyak sering kali kita pakai yaitu di HDPE baru. Kita masukkan yang paling atas. Water requirement, jangan lupa bukan per jam, akan tetapi per hari di 45 meter kubik per hari. Nah, kita akan calculate. Kita proses kompasnya kemana kan? Seharusnya nanti akan ada perbedaan ya antara tadi yang dihitung menggunakan PV Longi dengan ini menggunakan PV tadi yang kita masukkan. Ada dua alternatif lain, yaitu Jembo 450 dan Trina 720. Nah, di sini opsi yang paling atas yaitu PV generator kita bisa adjust. Jadi di 2,8 kW dengan output 45 meter kubik, efisiensi di 16 liter per WP. Ataupun kita bisa scale up di 3.600 dan efisiensi di 14 liter per WP, akan tetapi kita bisa mendapatkan di 49 meter kubik. Nah, di sini kita akan coba ya, 1.800 ini maksimalnya dia di berapa? Oke, sesuai dengan spesifikasi maksimal hingga 4 kW dengan konfigurasi 3x3 450 WP. Akan tetapi di sini karena kita serinya tidak terlalu banyak ya, kita bisa lihat bahwa output cenderung lebih turun. Akan tetapi kalau kita amati di bawah untuk output per jamnya ini lebih stabil. Nah, ini biasanya skenario seperti ini kita gunakan di area-area mungkin di jam-jam tertentu matahari tidak mendapatkan penyiraman dengan baik. Sebagai contoh kita pasang di lembah. Di lembah opsinya dua, kita bisa menggunakan PV yang
skenario rata seperti ini, ataupun bisa juga kita oversizing. Jadi memang kita lihat yang paling ideal di sini adalah di 45 meter kubik, meskipun pada pagi hari ini kita lihat outputnya tidak bisa maksimal ya, akan tetapi secara akumulasi harian di hari yang mataharinya bagus dia bisa mendapatkan di 45 meter kubik. Kalau kita komparasi, kalau kita 3 kali 3 di segala musim lebih stabil, di berbagai jam lebih stabil, akan tetapi secara akumulasi tidak lebih besar. Nah, kita kembalikan ke 2,8. Nah, untuk kabel kita coba yang paling rendah 2,5 mm bisa kita pakai di sini. Kenapa? Karena di sini motor kabel belum terset. Jadi uh, ini harus kita hitung ya, karena memang motor kabel ini juga sangat penting, khususnya untuk proyek-proyek sumber dalam. Di sini tadi kita lihat static head di 48 meter. Kita harus pastikan posisi pompa dan jarak pompa ke controller itu berapa untuk mendapatkan data mengenai motor kabel. Nah, motor kabel ini juga akan berpengaruh. Kenapa? Ketika saya masukkan di sini 100 meter, yang terjadi ketika kita menggunakan kabel 2,5, outputnya akan drop. Kita kembalikan ke 6 mm, outputnya tidak seperti tadi, yang di sini 50 meter, di sini menjadi 45 meter kubik. Dan juga dengan motor kabel 100 meter, kita bisa lihat bahwa di sini masih warna orange, berarti masih tahap bisa direkomendasikan, tapi memang tidak disarankan. Paling maksimal disarankan di 10 meter kubik, 10 meter milimeter persegi untuk size kabel. Tapi memang kita bisa lihat bahwa panjang kabel di 100 meter ini cukup jarang ya kalau untuk pompa 1,8 kW ya. Memang umumnya panjangnya di sekitar 60-70-an. Kita bisa masukkan 70 meter di sini. Dan untuk size dari kabel yang umum di pasaran adalah kita di 2,5, 4, dan 6. Jadi kita balancekan antara ekonomis dari sistem dan juga performa, rekomendasi antara di 4 atau 6. Best recommendation di 8 mm. Karena perbedaannya tidak terlalu signifikan, kita bisa mulai di 4 mm. Nah, untuk outlet juga bisa di ini ya, type-nya di sini, type-nya bisa di 80 mm di 2 dim. Tapi kalau kita lihat ternyata tidak terjadi perbedaan di output, jadi lebih baik untuk efisiensi kita tetap di 50 mm atau 1,5 dim. Kalau 80 mm di 2 dim. Perbedaannya kita lihat kalau kita naikkan, ternyata di bulan tertentu dia bisa lebih tinggi. Tapi secara akumulasi tidak terlalu signifikan, hanya menambah 1 meter kubik, jadi kita bisa tetap di 50 mm. Nah, kalau kita lihat wiringnya, ada tadi perbedaan, tadi 3x2, kalau kita pakai 550 WP, di sini kalau kita pakai Trina, kita hanya butuh 4x1 untuk untuk konfigurasi solar panelnya, PV modulnya. Dan di report, kita bisa namakan di sini nama project. Note juga bisa, biasanya di sini kita akan tambahkan informasi.
di head di 48 meter. Informasi lagi adalah di panjang pipa kebutuhan di 45 mm. Mohon maaf, 45 kubik per harinya. Nah, ini kalau kita refresh, bisa kita lihat di sini hasilnya. Mohon maaf, di sini belum saya isi, jadi hanya saya isi logo. Di sini harusnya bisa kita lebih detail. Nah, kita bisa langsung create report. Nah, bagaimana dengan menu-menu di samping ini? Di samping ini adalah opsi-opsi ketika kita ingin menambahkan parameter apa saja yang akan kita ikut generate di report. Bisa untuk pump datasheet, menurut datasheet juga bisa kita sertakan di sini. Untuk aksesoris juga bisa kita sertakan, kita centang, kita tick untuk enable-nya. Nah, kita coba klik untuk create report PDF. Dan izin untuk share akan kita coba pindah ke PDF. Nah, bisa kita lihat di sini untuk hasil yang kita generate. Di atas pengaturan untuk company tadi, untuk logo, nama dan sebagainya. Setelah itu untuk data-data mengenai lokasi, daily output, head, dan juga yang lain, motor kabel tadi saya rubah, pipeline juga tertampil di sini. Untuk pompa tadi kita sudah memilih PS2 1800 CAJ 512. PV kita menggunakan Trina 720 dengan konfigurasi 4x1. Motor kabel di 70 meter, ukuran 4 mm persegi. Pipa di 100 meter dan ukurannya di 50 mm atau 1,5 dim. Rekomendasinya adalah seperti itu, dan sun sensor recommendation di 100 watt per meter persegi. Untuk air di 44 meter kubik per harinya. Jadi tadi ada opsi untuk kita bisa genapkan ya di 5 ya, dengan cara kita bisa naikkan untuk PV-nya atau motor kabelnya atau juga di ukuran pipa. Bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Sini juga tertampil untuk hasilnya. Hasilnya yaitu sesuai tadi sama untuk hasilnya yaitu 48 maksimal output average harian. Ini terjadi karena kombinasi dari total energi harian di 16 kWh yang didapatkan dari irradiation 6,3 kWh per meter persegi dikombinasi dengan rainfall yang cukup rendah 1,2 mm. Paling rendah di Januari, energi akumulasi harian di 11 kWh hasil simulasinya, irradiation di 4,4, kombinasi dengan rainfall cukup tinggi 12 mm menghasilkan average 40 meter kubik air untuk average daily-nya. Nah, ini estimasi untuk harian, bisa kita lihat. Air menyala di jam 7 hingga nonaktif cukup panjang ya, hingga jam 5 sore. Nah, mungkin seperti itu yang bisa kita sampaikan di awal. Setelah ini kita akan sesi diskusi. Silakan kita bisa berdiskusi bersama mengenai Kompas ini.
Dan setelah sesi diskusi akan kita bagikan link untuk absensi yang nanti minta tolong di link absensi itu tidak hanya untuk absen ya, tapi minta tolong juga diupload untuk hasil perhitungan Kompas yang nanti kita berikan untuk post-test. Nah, saya kembalikan ke moderator untuk sesi diskusi. Baik, terima kasih Bapak Ardi atas materinya. Kepada Bapak Ibu peserta, sebelum memasuki sesi diskusi, kami menginformasikan bahwa link presensi telah kami bagikan di kolom chat. Mohon nanti untuk mengisi sebagai tanda kehadiran dan kami ingatkan kembali bahwasanya data kehadiran dan jawaban post-test ini akan kami jadikan dasar untuk registrasi sertifikat. Baik, untuk memperdalam pemahaman kita bersama, selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi lebih dalam terkait materi pelatihan Kompas hari ini. Jadi, Bapak Ibu bisa berdiskusi langsung bersama dengan Bapak Ardi. Jadi, monggo Bapak Ibu, barangkali masih ada yang belum jelas, bisa disampaikan langsung dan akan dibantu jawab oleh Bapak Ardi. Nanti untuk memeriahkan hari ini, acara pelatihan kita hari ini, kita juga ada merchandise yang akan kita berikan, yaitu untuk pertanyaan terbaik dan juga untuk nanti yang paling cepat mengisi post-test ya. Jadi kita akan berikan pertanyaan yang paling baik, serta dengan pertanyaan paling baik, dan untuk post-testnya nanti yang paling cepat. Jadi nanti kita akan berikan waktu hingga jam, nanti setelah acara ini selesai pun bisa tetap mengisi untuk absensi dan post-testnya. Kita berikan waktu hingga jam 15.00 WIB untuk mengupload post-test. Jadi untuk yang belum mendapatkan software Kompas license-nya, bisa menghubungi nomor yang tersedia supaya segera kita submit untuk license-nya dan sudah bisa langsung mencoba. Nah, izin Pak David, monggo Pak, mau langsung di kita ngobrol open mic atau via chat, atau mungkin moderator mungkin bisa dibantu untuk Pak David untuk mengaktifkan audionya, karena saya lihat di kolom chat Pak David ada pertanyaan. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang Pak David, apa kabar Iya, Pak? luar biasa. Alhamdulillah baik, sehat. Ya, Pak David di mana ini Pak? Mohon maaf. Saya di Kapuas Hulu, Pak. Luar biasa Pak, cukup jauh Iya, juga Pak. iya, Kalimantan Barat, Pak. Iya, Pak, mohon izin untuk apa namanya programnya ini saya lihat bagus ya pompa tenaga surya ini. Kiranya ini sangat apa ya untuk perkembangan zaman lah, Pak. Artinya yang betul-betul dibutuhkan dari semua lini seperti itu. Nah, saya mau mohon pencerahan Pak ini terkait dengan jika kita membuka nanti nursery ya pembibitan dengan menggunakan tenaga surya ini yang selama ini kita menggunakan pakai mesin genset yang kapasitas besar. Kalau kita katakan menggunakan tenaga surya ini dengan ya kita anggaplah satu plotting itu 1 hektar lebih kurang 10.000 bibit sekali sow untuk menyiram dalam 1 jam. Nah, cakupannya, tenaganya, apakah kita dengan menggunakan eh, apa namanya tenaga surya ini, kekuatan untuk menendang daripada tenaga surya ini apakah mampu, Pak? Kita menggunakan Kiriko, apa namanya? Kalau bahasa anunya itu yang kecil dia, Pak, sumisan-sui seperti itu, atau sprinkle irrigation yang dia di atas, lebih kurang 2 meter. Kira-kira seperti itu, Pak. Mohon pencerahannya, Pak. Ya, terima kasih Pak David. Mungkin langsung aja Pak ya kita Siap. jawab ya. Pak David, izin untuk existing pump sekarang yang ada di berapa kW Pak ya? eh Di
Sekarang ini kita nih mau program Pak, mau program pembukaan kebun pembibitan. Nah, di situ kan saya kira bisa hemat Pak kita kos untuk penggunaan genset ini kan kita kan menyedot dari sungai, kemudian kita letakkan dalam satu lokasi, kita buat kolam. Nah, itulah akan kita sebarkan. Jika kita menggunakan sumur bor seperti ini, ya mungkin kita bisa bandingkan nanti cost-nya, perbandingannya apakah lebih memadai, kemudian jangka waktunya, efisiensinya, karena ini kan bertahun Pak. Kita rencana membuka pembibitan ini rencananya mau bertahun. Nah, seperti itu. Kalau memang cost-nya bisa lebih safe, lebih hemat, ya mungkin bisa kita promosikan nantinya, Pak. Demikian. Ya, izin Pak, pertanyaan yang bagus Pak. Jadi memang untuk ini ya, mungkin saya sedikit tarik ke arah desainnya Pak ya. Karena kan memang hari ini kita fokusnya ke desain. Jadi memang untuk penggunaan sprinkle itu sangat memungkinkan Pak. Sangat memungkinkan. Justru bahkan penggunaan drip, sprinkle itu justru menurut kami justru yang paling ideal Pak. Paling ideal. Kenapa? Karena yang penggunaan konvensional seperti Ya, yang kami partner kami pasang di Samosir, yang untuk persawahan yang mana harus terendam, justru itu yang malah kurang efektif sebetulnya Pak. Kan itu kan butuh air sangat banyak ya, dengan area ya, yang lebih sedikit, mungkin satu pompa yang 40 kW Pak ya, PV ya, 60 kW itu hanya untuk 100 hektar gitu. Tapi kalau kita untuk irigasi modern, sprinkle, drip irrigation, yang mana itu airnya akan lebih efektif, itu akan lebih hemat, Pak. Jadi pompa ini nanti kita secara kubikasi harian tidak akan banyak. Nah, kenapa tadi izin saya tanya ke Pak David, mungkin sudah ada referensi untuk existing pump ya, itu akan lebih ya, memudahkan Pak. Jadi supaya kita tahu sebetulnya ring KW berapa pompa yang cocok untuk kebutuhan Bapak. Atau kalau mungkin Bapak ada data yang lebih spesifik, contoh, oh ternyata untuk sawit sprinkle 1 hektar mungkin butuh air sekali penyiraman berapa kubik. Nah, untuk ya, airnya butuh berapa hektar, berarti kan kita bisa akumulasi hasilnya menjadi berapa kubik air. Nah, itu nanti bisa kita tarik Pak ke software Kompas ini Pak. Nanti kebutuhan di lokasi tersebut berapa kubik, kita compile dengan data dari sumber air Pak, mungkin sumur ya, bor di contoh bor di 100 meter, SWL mungkin di 40-50 meter, kita mungkin penempatan pompa di 60. Nah, itu semua data akan kita compile Pak, kita masukkan ke software Kompas Pak. Nah, itu siap, nanti siap. bisa kita detailkan. Jadi izin mungkin mengenai pembibitan kelapa sawit ini Pak, nanti izin tim akan follow up lebih lanjut karena ini menarik Pak. Siap. Mungkin yang akan saya bahas di sini yang ini ya sisi desainnya karena kebetulan skup acara hari ini kan kita di pelatihan Kompasnya Pak. Tapi nanti izin minta kontaknya Pak supaya kita bisa follow up lebih lanjut mengenai kebutuhan Bapak. Nanti kita pandu juga Pak. Kita Baik, dampingi juga Pak. Kita bisa baik, konsul Pak. baik. Siap, siap. Nanti kita bisa sharing, Pak ya. Kita mau melihat apa Siap, namanya siap Pak. untuk ke depannya, jangka panjangnya. Artinya Siap. kubikasi airnya, berapa cakupannya, kemudian per detiknya bisa berapa liter dia keluarkan, kan gitu Pak. Jadi jika kita menggunakan genset Tolong coba aja tolong. lebih. Tolong bisa ngomong nih. Sabar. So, nih. Siap. Oke Baik Pak ya, Pak. Pak Baik, Pak terima kasih Pak David. Moderator, terima Izin kasih. nanti Nanti iya, bisa nanti kita bisa kirimkan, sharing gitu Pak ya. siap. Oke, Tak tolong terima kasih kirimkan Pak. kontaknya Pak supaya Siap. bisa kami follow up Pak. Baik, Pak. Baik. Oke, oke. Terima Terima kasih, Pak kasih Pak Moderator. David. Oke, selamat siang. Lanjut, Pak. Selamat siang. Masuk. Mbak Moderator mungkin lanjutnya. Mungkin tadi Pak Antonius, Antonius Pak. ya. Iya, Ya, monggo Pak Antonius bisa disampaikan langsung. ya, videonya. Silakan Halo, Pak Antonius. Apa kabarnya Pak? halo, Halo, selamat selamat siang. selamat siang, Pak. Ya, apa Ini kabar terus Pak? sehat, sehat, sehat.
Ini Wah, di dengan Pak Flores ini Antonius Pak. di Flores Timur, Pak. Siapa? Kebetulan kami kemarin saya sebagai konsultannya juga tahun kemarin kita dapat program dari Dinas Pertanian tuh, Dinas Pertanian, dan kami sudah memakai produk Lawrence ya untuk 3 titik di Adonara. SJ1 Mindo 5. Kita pakai submersible-nya SJ1 Mindo 5, Pak. Tahun kemarin kita pakai 3. Puji Tuhan bahwa dengan kedalaman yang kita ambil paling maksimal lah, karena kita pakai data survei juga, kita pakai kemarin kedalaman kurang lebih kisaran 60-an meter, Pak. 60-an meter, karena dalam pengeboran juga kadang-kadang kita mengalami trouble ya, masalah ada yang kedalaman sedalam begitu tapi belum bisa dapat air juga. Makanya sekarang ada program baru lagi yang kami mau dapat ini, ada beberapa 13 titik, Pak. Untuk Flores Timur 13 titik itu kami belum bisa memastikan soal kedalamannya. Eh, untuk lebih amannya, umpamanya saja Pak, dari data survei yang kami lakukan, umpamanya kedalaman lebih daripada 100 meter lebih ya, 100 meter 100 sampai 120 lah, 120 sampai 130 itu rekomendasi submersible yang kita pakai apa, lalu mungkin dia punya solar cell-nya itu rekomendasi dari mitranya apa Lawrence ini itu apa saja, apa kita pakai Longi atau kita pakai Trina, yang mana yang lebih baik, Pak? Mana yang lebih baik? Lalu yang berikutnya mungkin kalau perpompaan besar, Pak, perpompaan besar itu mungkin kami belum dapat dia punya speknya atau KAK-nya, TOR, kerangka acuan kerja, atau TOR, term of reference-nya itu kita belum dapatkan, sehingga bahwa nanti saya perlu tanyakan lagi tuh soal perpompaan besarnya. Itu kira-kira kita menggunakan submersible-nya tipe apa, lalu dia punya dukungan soal dia punya panelnya itu kita pakai serinya bagaimana. Apakah nanti kita pakai yang Longi atau kita pakai yang Trina yang lebih baik. Ini rekomendasi dari apa? Dari apa ya? Lawrence punya, Pak. Siap, siap Pak. Jadi mungkin dari saya untuk sementara begitu dulu, Pak. Saya minta penjelasannya. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Antonius. Mungkin pertama-tama izinkan kami terima kasih Pak sudah mempercayai produk Loren ya, sudah pakai juga, dan sudah sepertinya di Flores Timur sudah cukup lama juga ya Pak ya untuk Lawrence dipakai. Terima Iya. kasih sekali Pak. Yang Iya, mudah-mudahan untuk masyarakat bisa inilah berguna lah dan membantu mereka Pak. Mungkin Iya, yang pertama ini Pak ya, mengenai rekomendasi pompa. Tadi betul sekali Pak, Pak Antonius ini sepertinya sudah cukup expert ya, sudah cukup sering juga pakai Loren ini, sepertinya udah tahu tadi tipe-tipenya iya. juga. Nah, betul sekali Pak tadi yang Bapak share. Mungkin sambil kami share screen juga Pak ya. Iya. Jadi memang salah satu kendala di lapangan itu seringkali rekan-rekan konsultan ya menghadapi dilema karena untuk sumur memang dibor di 100 meter Pak ya, tapi untuk SWL kadang ada yang 50 dapat, kadang nanti ada yang di 80. Iya, iya. Padahal contoh ya, kalau semuanya tadi 50 pakai 512 pun bisa gitu kan, karena head Iya. maksimal 70 gitu. Tapi jaga-jaga juga kalau nanti setelah dibor 100 ternyata SWL di Iya. 80, sudah nggak bisa nih Iya. pompa ini nggak jalan. Khawatirkan itu. Nah, memang betul sekali Pak, rekomendasi yang untuk amannya di 125, tapi kembali lagi Pak, kembali lagi kita tidak memilih pompa dulu, tapi kita ke data dulu Pak. Jadi Iya. di sini kita langsung masukkan saja static head. Mungkin kita udah spelling Pak ya. Wah, ini kita bor 100 nih. Jangan-jangan nanti SWL-nya di 80. Ya sudah, kita kasih masuk 80 saja Pak, bisa Pak. Nah, di 80 kita masukkan kan bisa. Nanti memang akan keluar rekomendasinya yang mendekati itu bisa di
Sebentar, mungkin besar ya ini ya. Saya coba sesuaikan dulu supaya nanti outputnya di 1800. 512. Karena memang besar, dia ini KPS 4000 memang. Nah, 125. Nah, di sini memang rekomendasi paling awal di HR ya, HRE. Tapi memang untuk saat ini HR ini masih kami dalam evaluasi. Sebetulnya dia sudah ini Pak, pompanya sangat efisien karena dia menggunakan ulir ya. Tapi dengan kondisi air di Indonesia ini sedang kami evaluasi apakah kesesuaiannya tinggi karena menurut pengalaman teknis di tim kami di lapangan untuk SC yang sentrifugal submersible ini lebih robust. Memang rekomendasinya di 125 itu yang lebih aman. Nanti ketika nanti reelnya bergeser mungkin dapat airnya di 80, 90, pompa masih akan tetap bisa dipakai. Kalau dari awal sudah kita set spesifikasi project di 512, sudah Pak selesai itu. Tidak bisa. Dan tadi untuk solar panel, izin Pak, sebetulnya dari kami yang kami rekomendasikan solar panel itu bukan ke mereknya, tapi lebih ke arah fungsionalnya Pak. Rekomendasi kami pastinya solar panel itu yang tiruan, yang merek-merek utama, Trina, Jinko, Longi. Di sini juga ada kalau kebutuhan TKDN kita bisa pakai Jembu karena cukup ternama ya, Ica juga bisa. Tapi memang disesuaikan dengan kondisi lokasi Pak. Sebagai contoh yang paling baru sekarang Trina 720. Kalau ternyata lokasinya di dekat kota itu sangat memungkinkan Pak. Gitu. Jadi kalau contoh di Jawa Pak atau di Sumatera kita pasang dia mungkin truk bisa masuk Pak ya ke lokasi, kita pakai solar panel yang paling sebesar mungkin Pak, paling baru mungkin supaya outputnya maksimal. Nah, tetapi kalau seperti Bapak di Flores Timur atau saudara-saudara kita di Maluku, di Papua yang mana nanti harus pakai kapal kecil untuk delivery mobilisasi di lokasi, sepertinya kurang masuk akal Pak kalau kita pakai solar panel yang besar-besar Pak. Mungkin yang 300 atau 400 lebih masuk akal. Jadi lebih ke arah teknisnya Pak, lebih ke arah praktikalnya di lapangan. Dan juga kebutuhan dari dinas. Kalau dinas membutuhkan yang TKDN, ada cukup banyak Pak. Sekarang Pak, Leso ada, terus tadi Jembu, ada juga Ica, ada juga Solar Karya, Land, dari rekan-rekan di Apamsi, itu juga bisa digunakan. Nah, dari Loren tidak membatasi, silakan di-input di Loren Kompas ini. Yang dipastikan adalah datasheet-nya valid, kita input di software aman, silakan dipakai Pak. Jadi lebih ke arah seperti itu Pak. Oke, oke. Terima kasih banyak, Pak. Siap, kami yang terima kasih. Salam Pak untuk rekan-rekan di Flores Timur Pak. Siap, siap, Pak. Ya, terima kasih Antonius, Mbak. Moderator mungkin bisa ke yang berikutnya atau yang lewat chat dulu. Mungkin bisa ke Pak Suyadi Brata dulu ya Pak, soalnya sudah raise hand dari tadi nih. Siap, Ya, silakan Baik, Pak. iya. Suara saya kedengaran, Pak ya? Dengar Pak, Oke, silakan baik Pak. Pak. Terima kasih Pak. Ini saya ingin bertanya terkait masalah program kita nih Pak. Yang pertama, eh, ini bagaimana caranya menginput ini Pak ya? Apa PV generatornya? Soalnya punya saya masih standar Pak. Di inputnya itu seperti apa? Terus yang kedua, terkait masalah ini Pak. Kadang-kadang kami di lapangan butuh flow yang stabil, Pak. Apakah di sini tidak ada perhitungan untuk penambahan apa namanya nih baterai gitu, Pak? Karena bisa kami memasang ini di IPA, di instalasi IPA. Dan itu membutuhkan flow yang stabil. Kalau ini kan DC murni, Pak ya, artinya flow-nya ini akan naik turun ketika matahari nggak stabil. Apakah di sini di Kompas ini tidak ada pe- perhitungan baterai gitu ya, untuk supaya bisa sekali kita menentukan baterainya, Pak? Halo. Siap.
Ya, Siap, terima kasih. Izin Pak, Pak Suyadi Bratain dari mana Pak? saya dari BPK Pak di Kepulauan Riau. Riau. Terima kasih Iya, Pak, pertanyaannya Pak sangat iya, menarik dan cukup jauh juga Pak ya. iya, Dari Riau Pak, setting PV dan ini Pak ya, opsi untuk baterai Pak ya. iya. Itu Baik apakah Pak, itu dihitung manual atau seperti apa Pak? siap. Nah, izin untuk yang pertama Pak, setting PV. Mungkin izin saya share screen lagi Pak ya. Jadi untuk PV Pak, untuk opsi import ini adalah untuk ketika kita berganti ini Pak, berganti PC Pak. Sebagai contoh, Bapak sudah ada PC sekarang ini, Bapak sudah masukkan berbagai macam TV Pak ya. Nah, supaya nanti mungkin Bapak butuh install ulang atau bagaimana, Bapak bisa ekspor Pak. Ekspor datanya untuk yang sudah diinput Pak. Jadi bukan kita nanti ekspor dan import untuk data PV-nya gitu. Dan bentuknya di XML. Nah, untuk memasukkan data PV yang seperti tadi itu Pak. Jadi di sini langsung saja Pak dimasukkan contoh satu gitu ya. Nanti bisa dimasukkan Pak di sini Pak. Kita lihat di datasheet-nya dari pabrikan, contoh 600 WP Pak ya untuk Pmax-nya. Nah, yang untuk mendekati 600 itu biasanya dia di 30-an volt. Mungkin 36,8. Nah, ini nanti dimasukkan semua Pak. Datanya mulai Pmax, VMP, VOC, ISG, dan juga data-data koefisien panasnya ini Pak. Dan jangan lupa juga untuk maksimal voltage juga dimasukkan. Jadi untuk di market kita sekarang hanya dua tipe Pak, yang 1000 volt dan 1500. Yang solar panel baru-baru dia sudah 1500 semua. Terus juga bisa dimasukkan untuk ukurannya Pak, panjang kali lebar. Nah, ini bisa langsung di-input. Nah, di situ kalau sudah di-input, kita tinggal centang, sudah solar panel ini, PV ini sudah siap untuk kita gunakan sebagai perhitungan di Kompas kita. Nah, terus berikutnya Pak, izin untuk baterai, sebetulnya kita tidak merekomendasikan Pak penggunaan baterai. Nah, tapi sebetulnya bisa. Jadi di controller kita yang bisa kita gunakan baterai itu maksimal dia di PS2 1800 Pak. PS2 1800 itu bisa kita gunakan baterai. Nah, caranya di sini tetap Pak, cuman yang berbeda adalah kita cek di sini, kita masukkan di sini constant voltage Pak. Nah, di sini untuk memastikan baterainya kita untuk eh, apa ya bahasanya dia ya, untuk LVD-nya, low voltage disconnect-nya di berapa. Contoh satu bank Pak ya, satu bank itu 48 volt, berarti kan kalau di sini nggak masuk Pak ya, harus kita masukkan dua bank. Dua bank kita seri jadi 96 volt. Oke, oke Berarti Pak. kita LVD di mungkin di 95 volt lah gitu. Nah, nanti kita akan terlihat Pak seperti apa Pak untuk performanya di 95 volt. Nah, di sini nanti kita akan lihat, oh ternyata pompa ini tidak cocok, kita ganti. Tapi rekomendasinya, kalau tadi Bapak untuk IPAL, sepertinya akan pompa besar Pak, bukan pompa kecil. Dan kalau pompa besar dan butuh output stabil, kita merekomendasikan menggunakan PSG ya Pak. PSG 3, izin saya share juga di sini. Karena kita terbatas untuk baterai operation itu di PS 1800. PS 4000, 4 kW dan PS 7G ke atas itu sudah tidak visible lagi untuk baterai operation. Nah, PSG 3 Pak, PSG 3 ini dia sudah ada AC input, jadi sudah ada hybridnya Pak. Nah, hybridnya sebetulnya kita bisa setting dua mode. Izin Pak, yang pertama adalah hybrid secara switch, yaitu ketika pagi hari matahari ada, dia akan switching. Nah, tapi kebutuhannya Bapak tadi kan constant pressure Pak ya. Nah, kalau constant Konstan pressure, flow-nya Pak, flow-nya. constant flow, Hmm. oke Pak, constant flow atau constant pressure ya. Rekomendasi Hmm. kami
mode hybrid yang kedua, Pak, yaitu blending. Nah, blending ini cukup canggih, PSG 3, 7, 15, dia akan bisa secara otomatis, Pak. Contoh jam 5 pagi, Pak ya, jam 5 pagi di mana matahari mungkin masih belum terlihat ya. Dia akan 100% menggunakan PLN karena hybrid, PLN atau genset bisa. Nah, nanti ketika jam 6, jam 7, jam 8 secara perlahan-lahan matahari ada, dia akan secara otomatis ada proporsi. Sebagai contoh, jam 6 dia mungkin 80 atau 90% dari PLN, 10% dari matahari. Nanti jam 7, 80% dari PLN, 20% dari matahari. Nanti jam 8 sudah lebih banyak lagi, 65% PLN, 35% dari matahari. Begitu terus, Pak. Tapi flow-nya dan pressure-nya dia konstan. Oke. Kalau mode yang kedua itu blending. Dan harusnya izin Pak untuk IPAL, sepertinya tidak mungkin Pak pompa yang 1,8 kW Pak. Mungkin harusnya agak besar ya. Dia masuk di Nah, varian PSG 3 Pak. Dan itu sangat mungkin. Kami kami sebenarnya gini Pak, bukan IPAL, IPA instalasi pengolahan air. Jadi Oh, ya IPAL. paling sekitar 5 liter per detik atau 10 maksimal karena lokasi kami ini kadang-kadang di tengah hutan Pak. Jadi nggak seperti di daerah lain bahwa air mereka itu Hmm. jernih. Kalau kita agak berwarna dan memang harus diolah. Nah, kadang-kadang itu nggak ada listrik Pak, mau nggak mau harus pakai solar cell. Nah, terus terang kami Pak selama ini pakai ground post, tapi ya itu Hmm. tadi karena flow ini nggak stabil. Jadi pada saat kita memasukkan bahan kimia itu itulah yang terjadi alum nggak tercampur sempurna Ah, itu masalahnya. betul, betul. Makanya saya pengen tanyakan ini kan saya baru pertama Loren nih Pak. Jadi apakah nggak ada tapi ternyata sudah terjawab tadi tapi nggak terjawab bahwa memang kita harus hitung manual dulu ya baterainya di Betul, ya betul Pak. oke oke oke. Nah, terus Dan ini untuk Pak. 5 liter per detik, Hmm. untuk head berapa Pak? Kami kadang-kadang di paling tinggi itu sekitar 40 liter sudah sama dengan friction loss pipa 40 meter Pak. 40 ya, 40 meter ya. Ya, semuanya tuh Pak ya. Untuk 5 liter per detik itu memang idealnya tetap sih Pak di 7 kW sih Pak, 7 kW atau 15 kW. Jadi kalau kita project dengan ini Pak, dengan teman-teman di dinas PU ya, khususnya SDA, Iya. mereka standarnya kan untuk ini Pak, 5 liter per detik head 100 meter dan 5 liter 10 liter per detik untuk head 100 meter Pak. Itu biasanya pakai 12-15 ini. Dan untuk PSG 15 yang 30-12 ini Pak. Yang 30-12 ini dia bisa 10 liter per detik. Kalau untuk yang existing sekarang energinya dari mana Pak? Genset atau dari mana Pak? Sekarang dari matahari murni Pak, jadi DC murni, jadi nggak ada baterai. Cuma itu tadi resikonya Oh, ini flow-nya itu ya itulah airnya nggak stabil jadinya, jadi pengolahan kita nggak bagus jadinya. oh siap. Mm-mm. Izin mungkin kita coba Pak ya. Kalau memang ini Pak, sebetulnya kalau pingin tidak hybrid Pak ya, pingin DC murni ya, opsinya adalah di oversizing Pak. Mm-mm. Oversizing sebagai contoh mungkin kita masukkan 40 meter ya. Mm. Di Riau, untuk waternya berapa Pak kira-kira per hari Pak? Eh, Kami hitungannya sebenarnya 5 liter berarti 18 kubik Meter per per jam. detik itu mungkin sekitar 18 kubik per jam. 11 kubik per jam, berarti sekitar izin 8 jam. Halo, Ya, halo, ya, ya, sebentar Pak ya. halo. Kita coba simulasikan dulu. Atau mungkin gini Pak, ini kan masih peserta masih banyak yang bertanya nih Pak. Kalau boleh nanti saya konsultasi dengan siapa Pak ya? Nggak enak juga sama yang Boleh, lain. Iya, iya. izin Pak nanti diminta tolong kontak kami di nomor yang sudah di chat. Nanti izin kita bisa lebih lanjut Pak ya. Tapi Iya, memang menarik iya. sih Pak kasusnya ini Pak. Iya. Kasusnya menarik dan rekomendasi dari kami biasanya ini Pak, kita oversizing. Jadi seperti Oke, ini Pak oke. nanti Pak. Kita maksimalkan pompa supaya nanti dia menyala di jam Paham, 7 paham, jam paham. 8 dia langsung Iya, iya. maksimal. Tapi nanti lebih detailnya mari kita ini Pak, diskusi lebih Siap, lanjut siap. Pak. Menarik sekali Pak ini Oke. Pak.
Makasih Pak ya. Siap. Ya, 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 makasih Pak. terima kasih Pak Surya Dibrata dari Riau, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Mbak moderator, mungkin izin ke berikutnya. Kepada siapa ini? Mungkin tadi ada Pak Himawan ya, Pak? Imawan, Imawan di Jakarta pada sini. Apa kabar Pak Imawan? Selamat siang Pak. Sepertinya masih. Gimana kalau saya dulu, Pak Khalid tadi udah Oh siap. Oh, siap. Monggo. Monggo, saya? Mbak moderator, nggak apa-apa ya, Pak ya? Nggak apa-apa, monggo. Silakan, Khalid. Ya, terima kasih Pak Ardi sebelumnya. Ini menarik sekali ya. Pak Ardi, ini baru rencana, ada kemungkinan ada kegiatan untuk pengairan eh, sawah, tanah kering ya. Itu sungai, sungainya itu apa nih? eh, ke lokasi itu di atas bukit ya, daerah perbukitan, itu panjangnya 2,7 kilometer. Kemudian sungai sungai besar itu pada musim kering pun tidak maksudnya tidak kering lah seperti itu ya. Sehingga rencana Amin, ya. kami itu kita akan membuat sumur di sebelah sungai, kemudian itu Kurang. ke dialirkan ke lokasi yang jaraknya perbukitan dengan ketinggian total head itu 96 meter. Nah, apakah pompa submersible ini mampu untuk langsung memompa dari tepi sungai itu ke ke kolam yang berada 2,7 kilometer ya, yang posisi total headnya tadi itu 96 meter. Kita tidak menggunakan istilahnya cascading apa itu pompa ya. Apakah itu memungkinkan itu Pak? Estafetnya. Dan itu rencana mungkin ke daerah Kebumen ini. Izin Pak Khalid berarti di Kebumen juga, Pak ya? Enggak, saya di Jakarta, institusi pemerintah. Jakarta. Saya sebutkan dulu ya. Siap, siap, Pak. Oke, nanti kalau nanti memang ini mungkin saya pun jawaban ini dulu. Mungkin sambil menunggu teman-teman yang tanya. Nanti kalau memang ini membutuhkan diskusi lebih lama, nanti saya bisa. Saya tadi udah di kontak Pak Aji gitu ya. Tapi mungkin Oh, ada siap, siap. jawaban yang dari Pak Ardi, mungkin itu memungkinkan atau tidak. Siap. Memungkinkan, Pak, untuk panjang pipa, Pak ya, untuk Mungkin pakai portofolio HDPE ya. pemasangan HDPE, Pak. Ya. Panjang pipa portofolio dari partner-partner kami, Pak, itu rata-rata kalau yang di Papua panjang, Pak, 6, 7 km, 8 km. Kalau yang mungkin lihat video kami yang tadi di Samosir, itu dari tepi Danau Toba sampai outlet itu juga 7 km, Pak. Dan ketinggian juga kita aman, Pak, 96 masih aman. Kita di Sugimas itu dari partner tuh info juga dia di 200-an sekian meter. Kendala lebih ke arah pipanya, Pak. Pada waktu itu pipa belum ada yang PN-nya cukup tinggi ya. Mungkin di itu awal-awal 2000 berapa itu 17-an lah, belum 2020-an. Pipa juga PN 16 cukup susah, apalagi PN 22 yang hijau strip merah itu juga sulit juga. PN 22 itu otomatis hanya PN 10. Nah, PN 10 kita tarik 200 meter kan untuk apa headnya kan pecah, Pak, dia, Pak. Jadi akhirnya di estafet gitu. Tapi kalau untuk sekarang aman, Pak. Jarak 2.700 meter dengan head 100 lah dengan ininya. Dengan itu masih aman sih, Pak, bisa. Masih sangat memungkinkan, Pak. Ya. Nah, kalau misalnya kita untuk mengairi lahan kering yang cukup luas ya, dan kita tidak mengharapkan adanya head itu suatu saat akan misalnya ada kerusakan dan itu suplai air itu terus gitu ya. Itu bisa kita pasang
2, 3 kayak gitu pompa ya, tapi pipa tetap masing-masing ya itu ya Pak ya, Ardi. Rekomendasinya seperti itu, Pak. Kalau nanti di Hmm, join bisa juga, tapi kita harus hitung lebih lanjut sih, Pak, untuk oke, impact-nya, Pak. ya, Kalau butuh oh, kita join. ya, oke nanti saya bisa koordinasi dengan siapa Pak. Nanti kalian ini tuh kalau misalnya kegiatan ini nanti jadi, ya ada keinginan mungkin kita eh, agar itu tidak untuk menghasilkan yang maksimal ya. Itu dengan siapa Pak? Dengan Pak Yi dulu nggak apa-apa, Pak. Nanti setelah nanti lebih ke arah sudah mulai ke komersial, nanti akan kami kolaborasikan dengan distributor kami, Pak. Karena Oh kalau gitu ya. untuk support teknikal masih bisa kami support, Pak. Nanti tapi kalau sudah Oke, mengarah ke realisasi kegiatan, iya. mulai ke arah komersil, nanti kami akan kolaborasikan dengan distributor, Pak. Kita Oh bantu, Pak. distributor, oke oke. Ya mohon Iya. nanti info mungkin dari Pak Haji ya Pak ya. Pak Yi bisa, Pak. Sudah kontak dengan Ya, Pak Yi kan, baik, Pak. nanti mau dilanjutkan, Pak. Oke 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 oke. Ya nanti ya terima kasih Pak Ardi dan Pak Haji sebelumnya. Siap, baik, Ya, Pak. terima kasih banyak, Pak Ya Khalid. Terima kasih banyak, ya. Pak. Mbak moderator, silakan. Untuk berikutnya, mumpung kita masih ada waktu mungkin 10 menit lagi lah bisa. Mungkin langsung ke Pak Edward ya, Pak Edward Atungan. Monggo. Ya, silakan Pak Edward. Edward. Halo, oke. Salam kenal Pak. Salam kenal, Pak Edward. Pak Ya, Edward dari mana, Pak? saya dari Maumere, Flores, sama dengan teman yang tadi. Hanya saya di kota Maumere. Luar biasa, Pak NTT Ya, nih, Pak. ya. Kebetulan saya ada diminta konsultasi dari dinas. Jadi sebelumnya tuh mereka menggunakan pompa air, menggunakan genset. Jadi sebenarnya speknya sudah diberikan, saya sudah sampaikan ke dinas. Hanya saya mau mungkin ada yang saya kelewatan. Itu kalau pompa yang sudah terpakai itu submersible menggunakan submersible dengan headnya 240 meter. Genset yang digunakan itu mereka gunakan 20 kVA gensetnya, 3 fast. Eh, ini juga gunakan sistem Star Delta juga untuk cost fee-nya ya kalau nggak salah ya. Itu gimana caranya kita untuk mengkonversikan menggunakan untuk pompa air ini Lawrence supaya bisa rekomendasikan ke dinas. Karena kebetulan ada beberapa lokasi dengan ketinggian juga ekstrim semua. Saya pernah ke satu lokasi memang agak ekstrim sih. Jadi dia dari kali, terus mereka gunakan bak penampung, dipasang pompa di situ, didorong ke atas bukit, ketinggiannya kalau saya lihat elevasinya sih sekitar 140 meter. 140 meter dari bawah, itu nanti dari bak itu sistem gravitasi ke bak berikutnya. Siap, siap, Mungkin siap. bisa ada petunjuk, Pak. Ya, makasih. Siap. Terima kasih, Pak Edward. Pak Edward Artuna dari Maumere. Menarik, Pak, pertanyaannya, Pak. Jadi, existing pump sekarang dia pakai genset 20 kVA 3 fast, Pak ya. Ya, Jadi, benar. mungkin harusnya untuk amannya sih pompa yang terpasang dia di 7,5 kW ya. Atau ada informasi juga, Pak, untuk mengenai pompa yang sekarang terpasang, Pak? Oh ya, untuk kapasitas pompanya itu dia dua eh, berapa nih? Sorry, saya Di lihat. berapa kW, Pak? Harusnya sih genset 20 kVA Kapasitasnya maksimal di 11 kW sih, Pak. 2,5 liter per detik, headnya 240 meter, powernya 11 kW, Oh, 11 kW. Ya, maksimal 11 kW sih. 80 volt, Kalau dia lebih fast. besar, kalau lebih besar pasti langsung trip, Pak, itu gensetnya, Pak. Kalau Ya, 15 kW kan nggak mungkin ya kita pakai genset ya, kVA ya, langsung trip ya 11. 11. Ya, Nah, opsinya sebetulnya dua, Pak. Bisa mungkin kita ganti keseluruhan dengan menggunakan Loren, Pak ya. Dan Loren juga bisa opsi retrofit, Pak. Retrofit itu 11
kW motor ini bisa kita combine dengan 15 kW PSK 3 controller kita, Pak. Jadi kita bisa langsung merubah existing pump ini menjadi pompa tenaga surya. Tapi memang nanti agak boros di solar panelnya, Pak, karena Ya, benar. seolah-olah kita sedang menyediakan power yang stabil untuk ini apa namanya untuk pompa ini. Jadi izin untuk 15 kW ini dia maksimal nanti PV-nya kemungkinan besar dia bisa di 25 kW, Pak. 25 kW, oh, besar sekali. Maksimal, Pak, Ya, maksimal. maksimal. Tapi nanti kita sesuaikan dulu karena dia pompa 15 ini bisa, tapi rekomendasinya tetap lebih besar daripada nominal power sih, Pak. Jadi solar panel rekomendasi kami mungkin di 20 kW, Pak, untuk amannya, Pak. Jadi nanti pompa karena kalau kita combine, Pak, retrofit ya. Retrofit pompa existing kita pakai kontrolnya kita. Kalau Lawrence mungkin jam 8 ini dia udah nyala, kalau kita combine retrofit tadi mungkin dia jam 9 ini baru nyala, Pak. Yang di jam 9 ini dengan power 20 kW ini, Pak. Itu bisa sih, Pak. Kita opsi yang kedua seperti itu. Kalau opsi yang pertama sih tetap rekomendasi kami untuk pakai ini, Pak, langsung dari Lawrence ya, Pak ya. Kalau opsi yang pertama untuk Lawrence supaya sistem DC kan panelnya lebih hemat kan dibanding hybrid yang Betul, betul, Pak. Betul. Jadi kalau untuk yang opsi pertama dengan ini, Pak ya, tadi 2,5 liter per detik ya. Oh, ini saya masukkan masih besar nih, Pak. Cukup tinggi juga, Pak, headnya, Pak. Nah, itu bisa, Pak, memungkinkan juga izin nanti mungkin karena untuk menyingkat waktu, Pak ya, kita save nomornya, nanti akan kita coba diskusi lebih lanjut, Pak, mengenai potensi ini, Pak, antara retrofit system atau kita menggunakan full Lawrence. Izin mungkin nanti untuk Bapak kita hubungi, Pak ya, mungkin bisa minta tolong ke tim kami di ini juga, Pak, di share juga untuk nomornya, Pak. baik, Pak. Ya, makasih. Sama-sama, Pak. Mungkin itu menjadi pertanyaan yang terakhir ya. Karena cukup banyak pertanyaan, Mbak Moderator, mohon maaf sepertinya sudah waktu siang ini. Jadi mungkin yang terakhir izin untuk share post testnya. Jadi Bapak Ibu minta tolong nanti dibantu untuk mencoba software Kompas kita dan silakan diupload di nanti di ini di form absensi nanti ada, bisa diisi. Jadi wah kebetulan nih Pak Edward sama tadi Pak Antonius, karena kita post testnya kita di NTT, silakan di screenshot lokasi di NTT, dynamic head di 155, panjang pipa 800, dan kebutuhan air di 180 meter kubik per hari. Jadi silakan Bapak Ibu mengisi tadi awal setting, mungkin logo perusahaan, nama kontak dan sebagainya supaya lebih proper ya untuk Kompasnya. Setelah itu mulai dihitung untuk skenario seperti ini dan nanti di-generate juga file Kompasnya. Nanti dicek di folder dokumen Lawrence Kompas report. Nah, itu jangan lupa. Jadi di folder My Document, Lawrence Kompas, Report, nanti di-generate reportnya, nanti minta tolong di-upload juga untuk hasil reportnya, Pak. Sebagai kita validasi untuk kita membuat
sertifikat. Jadi silakan di screenshot untuk post-testnya ini. Nah, karena post-testnya ini untuk yang Kompasnya sudah terinstall dan aman, minta tolong hari ini maksimal jam 3. Dan untuk yang ada kendala di Loren Kompasnya, silakan kontak yang ada nomor di chat kami untuk segera mendapatkan. Akan kami bantu untuk dispensasi dulu. Dan mungkin untuk pertanyaan yang belum terjawab, izin nanti akan kami follow up lagi di chat. Saya lihat ada pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kami follow up lagi Pak ya di chat ya, supaya lebih lega terjawab pertanyaannya. Nah, karena sudah pukul 12.06 WIB, kita sudah 2 jam. Kami sangat berterima kasih banyak atas investasi waktu untuk Bapak Ibu yang sudah join di acara training kami. Kami tunggu untuk absensi dan hasil post-testnya. Akhir kata, mudah-mudahan ilmu yang kami share hari ini bisa menjadi ilmu yang berguna, baik untuk Bapak Ibu, untuk kami, maupun juga untuk masyarakat pada umumnya. Sekian dari kami, saya kembalikan ke moderator untuk kita bersama dan penutupan. Baik, terima kasih Pak Ardi sebelumnya atas materi yang sudah disampaikan. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, untuk pertanyaan yang belum terjawab, jangan khawatir Bapak Ibu, karena bisa menghubungi di kontak person perusahaan kami. Boleh dibantu, Media? Jadi untuk pertanyaan yang belum terjawab atau tersampaikan, nanti bisa langsung menghubungi kontak person yang kami bagikan di layar ya Bapak Ibu. Dan kami ingatkan kembali bahwasanya link presensi sudah dibagikan di kolom chat. Jadi mohon untuk mengisi sebagai tanda kehadiran karena presensi dan post-test ini akan kami jadikan dasar untuk registrasi sertifikat. Dan sesuai dengan kesepakatan kita tadi ya, kalau link presensi ini akan kami tutup di jam 3 sore nanti, jam 15 WIB. Mungkin yang Kompasnya terkendala, nanti kita bantulah. Dan sudah di akhir acara nih Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih atas antusiasnya. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini dapat meningkatkan kompetensi Bapak Ibu dalam mendesain sistem pompa air tenaga surya secara profesional. Sebelum kita akhiri acara hari ini, mari kita berikan momen dengan sesi foto bersama. Kami mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kameranya. Baik, untuk slide-nya totalnya ada 3. Mohon untuk dinyalakan. Saya mulai. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Terima kasih. Nah, ini untuk info selanjutnya ya Bapak Ibu, untuk sertifikat kita bagikan maksimal 1 minggu setelah pelaksanaan pelatihan hari ini. Dan untuk materi pelatihan dan rekaman dari acara kita hari ini itu kita jadikan satu saat pembagian sertifikat di H+7 atau 1 minggu setelah pelaksanaan. Jadi jangan khawatir, nanti untuk materi dan videonya akan kita bagikan. Sebelum saya akhiri acara hari ini, saya ada pantun nih untuk Bapak Ibu semua. Berlayar perahu menuju dermaga, angin sepoi membawa rasa lega. Pelatihan Kompas usai bersama, semoga ilmu bermanfaat sepanjang masa. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Selamat siang dan tetap semangat Bapak Ibu. Selamat siang. Selamat Terima kasih siang. Pak Terima Ardianto. kasih Bapak Ibu. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih.
anggaran 2025, Balai Wilayah Sungai Sumatera I mendapatkan alokasi dana Inpres tahap kedua untuk program jaringan irigasi air tanah atau JIAT di beberapa lokasi. BWS Sumatera I mulai menerapkan dengan model pompa air tenaga surya. Sistem ini memanfaatkan teknologi solar panel untuk mengoperasikan pompa air baku di sumur tersebut. Pengambilan air dengan memakai pompa dengan sumber energi dari tenaga matahari sangat efisien.